saya yang udah punya anak, udah menikah, udah ada yang punya pacar, udah ada yang mapan. Sedangkan saya gini-gini aja. Sebenarnya saya salah apa enggak sih Mbak? Saya terlalu membandingkan kehidupan saya sama orang lain. Hai Bun, welcome back di program Cha With You bersama aku Caca Tengkar. Di program ini semua cerita bisa kamu bagikan. Aku mau berterima kasih banget nih buat kalian yang udah mengirimkan pesan ke direct message Instagram @bun.lifetainment. Sebelum kita dengerin cerita dari teman kita hari ini, aku mau ngingetin kalian nih untuk jangan lupa subscribe di YouTube Bun Lifetainment. Nah, sekarang kita langsung aja yuk Bun dengerin cerita teman kita yang mau menceritakan pengalamannya. Halo Mbak Caca, perkenalkan nama saya Tasya. Saya mau menceritakan keluh kesah kehidupan saya yang saya alamin, yaitu quarter life crisis. Saya yakin di luar sana banyak yang alamin seperti saya. Saya mau menceritakan background saya terlebih dahulu. Umur saya 24 tahun, saya bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta. Di umurku saat ini, aku sering banget ngalamin kebingungan, stres dalam pekerjaanku saat ini sebagai seorang konten kreator. Di pekerjaanku saat ini aku sering banget ngalamin stuck yang gini-gini aja. Sebenarnya ini passion aku atau bukan ya? Kenapa seringkali saya ngalamin kesulitan dalam mengerjakan ini? Saya masih muda, apa saya harus cari pekerjaan lain yang sebenarnya passion saya atau bukan? Yang emang di bidang saya, bukan hanya karir aja Mbak. Tapi di umur saya 24 tahun ini, saya sering kali ngelihat di media sosial teman-teman saya kayak udah punya anak, udah menikah, udah ada yang punya pacar, udah ada yang mapan. Sedangkan saya gini-gini aja. Pekerjaan juga saya belum menentukan di mana passion saya, di mana arahnya. Kalau sedang kumpul keluarga juga suka ditanyain Mbak, mana pacarnya? Udah umur 24 tahun, apalagi mau dikejar. Udah gini-gini aja pekerjaan juga, terus tinggal tunggu apa lagi. Di umur sekarang seharusnya udah menikah. Itu yang sering diomongin sama keluarga saya. Omongan-omongan itu yang bikin saya stres, bikin saya bertanya-tanya, bikin saya kebingungan, apa tujuan hidup saya. Sebenarnya hal itu udah benar atau belum Mbak yang saya lakuin. Hal itu bikin saya nangis-nangis, bertanya-tanya, kenapa ya saya gini-gini aja? Mbak Caca, saya mau minta pendapat sama Mbak Caca. Apakah yang saya lakuin itu benar? Apakah tujuan hidup saya? Sebenarnya saya salah apa enggak sih Mbak? Saya terlalu membandingkan kehidupan saya sama orang lain. Sebenarnya apa yang seharusnya saya lakuin Mbak? Mbak Caca, saya mau minta pendapat. Orang yang seperti saya mengalami quarter life crisis harus bagaimana Mbak? Saya bingung dalam banyak hal Mbak. Apa yang saya harus lakuin? Hai Tasya, terima kasih banyak ya udah menceritakan tentang pengalaman kamu di Cha With You. Mungkin teman-teman di sini yang nonton yang lainnya juga ada yang sedang mengalami quarter life crisis dan juga merasakan pengalaman yang mungkin mirip sama yang kamu alami. Jadi semoga yang mau aku bagikan di sini juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Kalau tadi kamu tanya harus ngapain ketika mengalami quarter life crisis, mungkin akan berbeda-beda dasarnya pada semua orang. Karena yang lebih tahu latar belakang tentang diri sendiri adalah orangnya itu sendiri. Jadi mungkin kamu ketika mengalami quarter life crisis, yang pertama bisa dilakukan adalah mencari tahu nih dan mengeksplorasi sebenarnya apa sih hal-hal yang bikin kamu merasa penuh. Apa aja sih yang sebenarnya kamu suka lakukan? Apa aja sih hal-hal yang bikin kamu merasa
hidup yang bikin kamu merasa punya semangat untuk melewati hari-hari kamu. Hal itu mungkin bisa membantu kamu juga dalam mengenal diri sendiri. Ketika kamu sudah bisa mengenal diri sendiri, biasanya kamu akan lebih mudah juga untuk mencintai dan menerima diri sendiri. Memang sih, gak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Rasanya ketika kita kebingungan, rasanya yang kita pikirin hanya keburukannya aja yang ada di dalam diri kita. Padahal kita bisa coba fokus ke diri kita sendiri dan mengenali apa sih sebenarnya kelebihan kita, apa sih yang sebenarnya kita suka. Dan dengan kita lebih banyak melakukan hal-hal yang mengisi diri kita sendiri, itu namanya kita sudah mempraktekkan rasa cinta sama diri sendiri. Karena kita jadinya lebih merawat diri, lebih memperhatikan apa yang kita suka, kita lebih memberi batasan sama hal-hal yang tidak bisa kita tolerir juga. Nah, dengan kamu udah bisa lebih sayang sama diri sendiri, baru kita masuk ke step yang kedua, yaitu mencoba untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Karena ketika kita sudah fokus sama diri kita sendiri, sebaiknya kita juga menghindari nih melihat pencapaian orang lain. Karena memang kita tuh lahir dengan semua paket yang berbeda dengan apa yang orang lain dapatkan. Kalau kita terus membandingkan apa yang kita punya sama orang lain, rasanya pasti kurang terus. Waktu itu yang pernah aku dengar itu, jealousy is a thief of joy. Jadi rasa cemburu atau rasa iri sebenarnya itu adalah pencuri dari kebahagiaan. Karena misalnya nih, kita ditawarin uang 10 juta. Pasti seneng dong awalnya. Tapi ketika kita mendengar teman kita dapat 20 juta, kok kita jadi sedih sih? Padahal tadinya kita seneng loh dapat 10 juta. Itu jadinya mengambil kebahagiaan dari hal yang sebenarnya sudah kita punya. Padahal kalau kita bisa menikmati apa yang kita punya, sebenarnya banyak yang bisa kita gali dari situ, banyak yang bisa kita lakukan dari situ. Jadi coba nih untuk fokus ke diri sendiri dan pelan-pelan berhenti membandingkan diri sama orang lain. Walaupun memang dalam bermedia sosial rasanya kita selalu melihat indah-indahnya yang orang lain bagikan gitu ya di sosial media. Mungkin pencapaiannya, mungkin pernikahannya, mungkin anaknya. Tapi percaya deh, itu memang porsinya dia dan kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dengan apa yang kamu punya. Dan coba gali di situ lebih dalam. Tadi udah ada 2, yang ketiga, coba cari orang-orang atau support system yang punya kesenangan yang sama kamu. Jadi kamu juga merasa lebih bersemangat melakukan hal-hal yang kamu memang nikmatin. Dan kamu juga merasa dimengerti dengan posisi yang kamu ada sekarang. Kalau misalnya ada orang atau keluarga yang nanya kapan nikah, kapan ini, kapan itu, karena kamu sekarang lagi kebingungan, memang rasanya kamu jadi mempertanyakan apa sih yang sebenarnya kamu mau. Makanya kita datang nih ke step yang keempat, yaitu coba set goals yang cukup challenging tapi sedikit-sedikit nih di depan kamu. Jadi nggak langsung punya tujuan yang jauh banget jangka panjang sampai 50 tahun ke depan, tapi coba nih dalam minggu ini apa sih yang mau kamu lakukan yang bisa memenuhi diri kamu sendiri, yang bikin kamu jadi tidak membandingkan diri sama orang lain, dan yang bisa bikin kamu punya support system yang baik juga. Itu dari seminggu, lalu kamu bikin sebulan dan bikin goals-goals yang cukup challenging, tapi juga nggak sampai bikin kamu merasa amat sangat sulit ataupun yang terlalu mudah. Jadi kamu punya tujuan-tujuan kecil yang mungkin mudah, yang nggak terlalu mudah dicapai, tapi kamu yakin kamu bisa. Yang tahu kemampuan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi itu bisa dicoba ya. Jadi buat teman-teman yang lagi mengalami quarter life crisis, memang pada usia quarter life yang biasanya usia 25 sampai 35 tahun, kadang-kadang kita suka tiba-tiba kebingungan dan merasa cemas sama apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah saya sudah melakukan yang sebaik-baiknya sekarang? Apakah saya bisa melewati masa depan? Tapi percaya deh, dengan kamu bisa menikmati masa sekarang, dengan banyak eksplorasi, itu yang terbaik untuk kamu sekarang. Karena kalau mikirin besok atau berapa puluh tahun ke depan, gak akan ada habisnya dan gak akan ada yang tahu juga. Coba fokus ke hari ini, nikmatin hari ini, sambil punya
rencana-rencana yang cukup realistis ke depannya. Nah itu dia tadi Bun, jawaban dari aku. Semoga bisa membantu juga nih teman-teman yang pada nonton yang lagi mengalami hal yang serupa. Jadi sebenarnya merasa tidak yakin dalam keputusan hidup yang diambil, itu tuh tetap bagian dari jalan proses sebuah kehidupan. Lihat proses apa yang ditunjukkan dan pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari situ. Pada akhirnya, kamu bisa kok merasa baik-baik saja, walaupun sekarang kamu lagi merasa tidak baik-baik aja. Aku Caca Tengker, sampai ketemu di Ciao With You selanjutnya.